Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi apa yang menarik hari ini seputar dunia entertain tanah air. Karena aku denger-dengar nih, ini ada hal yang belakangan ini banyak diperbincangkan ya soal mafia skincare. Ini semakin menarik ya karena Nikita Mirzani lagi-lagi ngebongkar sifat dari mantan sahabatnya yang diduga sebagai dalang di balik mafia skincare. Nah, kali ini kira-kira hal apa yang dibongkar nih sama Nikita Mirzani? Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oh, ini ada Dokter Oki. Ini katanya meninggalkan Nikita Mirzani nih. Oh, ternyata itu cuma narasinya mereka aja nih. Karena ini Dokter Oki berkumpul dengan keluarganya Nikita Mirzani. Berarti membuktikan kalau ya hubungannya baik-baik aja sebenarnya. Apalagi sebenarnya kalau kita coba ini lagi ya, coba ingat lagi. Ada statementnya dari seorang pengacara, Bang Rasman, yang semakin memperkuat waktu itu ya, memperkuat argumen kalau Dokter Oki ini meninggalkan Nikita Mirzani dengan narasi yang dengan menyebut kalau Dokter Oki ini mengunjungi Nikita Mirzani tapi tidak diizinkan oleh Nikita Mirzani. Dan dia dong, ini kan sudah membuktikan. Kayaknya biang keroknya ini si Nepus ya. Biang kerok di antara Kan? semuanya ini memang si Ini nih. Nepus. Nepus ini biangnya ini. Ya. Kalau gue bilang, si Nepus ini lebih yang segala-galanya. Bener. Kalau nggak terbukti aku juga berhak lapor balik, tapi aku juga mau bikin Oh, LP ini ya juga gitu. rencana untuk saling lapor-melapor Biar nih mirroring antara katanya, walaupun dia banyak yang Fitria ngelaporin ya. Saluteru dengan Udah ya, pokoknya aku Nikita nggak akan Mirzani. gentar. Kalau yang satu untuk yang terlapor adalah FS dan yang satunya masih lidik, ya belum diketahui siapa. Mereka ini udah ngalur ngindur kemana-mana gitu, yang dikatain inilah kena sakit kelamin lah apalah, itu harus dilaporin karena kalau dibiarin nanti gilanya terusan. Oh, jadi buat informasi teman-teman yang mungkin kalian nggak tahu, Fitria Saluteru ini dulunya itu sahabat dari Nikita Mirzani. Waduh, ini dua orang ini tuh lengket banget gitu loh. Tapi saat ini tuh nggak seperti itu. Saat ini tuh saling tubrukan lah ibaratnya seperti itu. Sampai-sampai nih Nikita Mirzani membocorkan sifatnya dari Fitria Saluteru. Nenek-nenek yang durhaka sama ibunya tuh paling pinter kalau bikin caption dia. Padahal kan yang cut off pertemanan kan gua unfollow dia, gua unfollow keluarganya, gua unfollow lakinya yang ngemaki-maki anak gua Aska. Oh, Anak gua sudah dibully sama anaknya juga itu nih laki ternyata. bini. Ulang tahun anaknya, anak gua dateng, anak gua ditaruh di tempat duduk paling belakang, dipisahin sama temen-temennya, diasingkan. Katanya dia sayang sama anak gue, tapi ya begitu keadaannya. Makanya kadang gue bingung sama si nenek-nenek tua bangka itu yang durhaka sama ibunya itu. Kenapa dia tuh begitu ya juga ya? Gak usah malu kalau dibuang sama Nikita Mirzani tuh, gak usah malu. Jangan seolah-olah lu yang memutuskan pertemanan. Enggak, gue. Teman-teman lu aja tahu kok sahabat-sahabat lu tuh. Malah lu nyuruh salah satu sahabat lu tuh telepon gua suruh tabayunin. Nggak mau gue bilang sama temen lu tuh yang depannya A. Gue bilang nggak mau gue, Kak. Nggak mau gue berteman sama dia lagi, gue nggak mau kenal sama dia lagi. Nggak mau gue. Dianya kejang-kejang. Sekarang kan beberapa sahabat gua, beberapa teman-temannya dia juga kan udah banyak yang unfollow dia kan. Itu bukan karena gua suruh teman-teman gua atau sahabat gua unfollow, enggak, karena mereka lihat sendiri, mereka merasakan sendiri, oh ternyata perempuan ini manipulatif gua. Tuh, kata Nikita Mirzani tadi ternyata Setelah gua buang dan nggak berteman lagi sama gua, lihat bisnisnya ada yang jalan nggak? Salon-salon franchise-nya tutup semua. Tinggal satu doang yang di BSD. Selebihnya tutup.
Sejak gue nggak mau berteman sama dia lagi, semua franchise tutup karena dia nggak bisa jalanin bisnis, guys. Ini gue kasih satu rahasia ya. Dulu sebelum COVID itu dia sempet waktu masih temenan ya, ini kita ceritanya waktu masih temenan. Dia tuh kan selalu tanya gue gitu, lagi ngapain apa segala macem, mau bikin apa. Nah gue mas dengan polosnya gue bilang gini, kayaknya aku mau bikin slim deh, aku mau bikin obat pelangsing gitu kan. Soalnya kayaknya nih COVID ini nih orang pasti banyak makan di rumah nih, badannya pada gembala gitu kan. Udahlah gue ngomong dengan polosnya gitu ke si Fitri anjing ini ya. Gue ngobrol dengan polosnya. Ada nama hewan juga di sini. Masih ada WhatsAppnya. Wah, ini sayangnya kayaknya jaringannya waktu nggak baik ya nih ya. Ini nge-lag nih. Wah, lagi seru-serunya nge-lag ini. Wah, gak asik nih. Ya, kayaknya suara aneh. Dia tahu deh betapa gue. Dia launching juga ternyata slimnya. Bayangin, coba ternyata dia diam-diam dia bikin usaha yang produk yang sama kayak gue. Coba. Ini gue kasih tahu aja, udah biarin. Biar kalian pada tahu deh betapa gue blow on-nya dia dan dia tuh nggak, otaknya tuh nggak bisa jalan tuh. Nah itu. Udah kan sebulan dia launching ya. Wah, tim gue kaget semua. Tim gue kaget, semua orang kaget. Hah? Dia ngeluarin masing juga katanya. Hah? Gue cek kan. Oh iya, anjrit kata gue gitu ya. Wah. Oh, langsung plagiat. Ternyata omongannya Nikita Mirzani nggak cuma sekedar didengerin aja, tapi juga diplagiatin nih soal bisnis tadi. Ya, ini terus tadi Nikita juga menjelaskan bagaimana sifat-sifat buruknya dari Fitria Salhuteru. Itu makanya Nikita Mirzani itu sudah nge-cut off Fitria Salhuteru. Ternyata bukan karena sempet cekcok atau kayak gimana, ya sempet juga sih ini jatuhnya ya, karena memplagiat atau mendului rencananya Niki soal pengen membuat bisnis ini tadi, seperti itu. Selain itu juga soal anaknya tadi, yang ternyata katanya itu sayang anaknya, cuma ternyata ternyata sikapnya tidak mencerminkan hal itu. Udah, nggak usah senang-senang dulu. Nih suara gue meledak meletup ini sampai di... Nggak usah senang dulu. Penahanannya itu menjadi 40 hari ya. Oh, Itu ini artinya soal penahanannya biasanya Nikita nih Mirzani ya, ya. proses penyidikan ataupun barang buktinya itu belum tentu akurat di Oh, persidangan. oke. Jadi masih dicari celah nih, ya kan? Berarti kan dengan kata lain itu belum akurat menurut saya gitu. Atau bisa jadi ini persidangan diundur-undur agar apa? Agar mereka ini si Nikmir dan Mail itu ditahan-tahan lama-lama nih sama si Bawang. Ya kita kan nggak tahu ya. Itu kan antara urusan mereka lah ya. Tapi yang pasti after persidangan dor dar der dor. Iya, Jadi nggak yang- usah pada senang dulu, nggak usah pada hore gitu. Oke, jadi memang benar sih apa yang sebenarnya harus ditunggu adalah nanti setelah persidangan. Karena ini masih belum apa-apa. Hal apapun tuh bisa terjadi itu loh. Apalagi ini kan belum masuk di persidangan. Ketika nanti masuk di persidangan bisa aja nih ada bukti yang lebih mengejutkan lagi yang membuat Nikita Mirzani tidak jadi di penjara, tidak lanjut di penjara kah? Seperti itu contohnya. Ya karena yang mengejutkan nanti setelah adanya setelah di pengadilan sebenarnya sih itu ya. Tapi nggak tahu nih. Ya bisa jadi orang-orang yang memang sengaja, kalaupun ini disengaja gitu, sudah senang ketika Nikita Mirzani ini di penjara. Sungguh mengejutkan memang apa yang baru saja dikuak oleh Yolo iya, ini. dibongkar lagi Apalagi nih. bukti-bukti baru itu telah diperkuat dengan sebuah rekaman suara baru yang menuding jika huru-hara yang terjadi selama ini sejatinya telah disusun rapih oleh seorang dalang. Di mana sang dalang oke. berupaya keras untuk menggiring opini publik dengan menyuntikkan dana segar bernilai fantastis ke tangan buzzer. Dan tak kalah mengejutkannya lagi jika sosok dalang itu diduga mengarah kepada sosok pengusaha skincare Sheila Saukia. Namun, kebenaran di balik tudingan itu masih belum dapat dipastikan secara pasti. akun digembok
Oh, ini rekamannya. Kamari geus posting ngangkat isu MS Go anu terus anu kedua ngangkat isu anu LGBT kan eta kamari sempet aya eta. Nah, akun anu digembok ieu eta kurang geus dikirimkan kuina akun anu digembok ieu eta bayaran maranehana. Memang saya ingin dia dapat efek jerah. Saya minta dia dapat efek jerah. Ketika kasusnya Nikita Mirzani aja belum selesai, ini Bang Rasman nambah-nambahin lagi nih. Masih kekeh sepertinya menginginkan Nikita Mirzani segera Saya minta segera naik sidik dan tersangka. Kami sering berpendapat bahwa harus suruh Firdaus jangan pakai cincin dukun. Oke, kita sekarang bergeser lagi nih. Ini sepertinya enggak, kasusnya kalau gue itu Bang gue Firdaus akui dan itu juga gue salah sama Bung Hotman ya. Hotman versus para pengacara top dunia, ya, bukan versus Rasman. Rasman itu levelnya si Fadel. Ada apa gerangan tiba-tiba Bang Firdaus meminta maaf ke Bang Hotman? Bukan mau suuzon sih, cuma ya saya mempertanyakan hal itu aja. Ketika yang sebelumnya aja kekeh seperti itu, keras seperti itu, tiba-tiba kali ini berbeda nih. Saya mau minta pendapat semua. Tapi kalau kita bicara soal sosoknya Bang Hotman ya teman-teman, ternyata Bang Hotman ini juga memberikan komentarnya soal kasusnya Nikita Mirzani. Ya mempertanyakan kenapa nih kok Nikita itu dipenjara, ditahan gitu. Saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Tuh kan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan. Dan juga tolong pendapat para ahli hukum. Pendapat para ahli hukum atas kejadian ini. Bahkan mau transfer gitu dia malah gak mau, apaan sih dok kayak gitu, terus dia marah, makasih dia bilang kayak gitu. Aku juga jadi takut bingung nih, aduh bingung gitu loh kak. Ya kapan lah ketemu dia, ya ini baru ketemu soalnya baru nyampe. Ora, selamat malam. Saya advokat Dr. Togar Situmorang. Ya, ada juga nih advokat lain juga ikut berkomentar. Perpanjangan penahanan Nikita Mirzani oleh pihak penyidik Polda Metro ini menandakan bahwa Polda Metro begitu sangat serius dan masih perlu waktu terkait ekspos kasus Nikita Mirzani. 40 hari itu adalah perpanjangan kedua, dan kalau nanti tidak mampu penyidik, maka penyidik akan memohon perpanjangan ketiga melalui pengadilan negeri setempat. Oh, ternyata itu penyebabnya teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan Kak Val tadi, kalau kalian masih ingat ya, tadi kan Kak Val mengatakan ini tuh jangan tenang dulu gitu loh. Perpanjangan 40 hari ini sebetulnya ini menjadi waktu di mana Polda Metro Jaya berusaha untuk membuktikan dari pasal gitu ya. Cuma kayaknya ini butuh waktu yang lebih panjang untuk membuktikan. Ya, balik lagi seperti yang dikatakan Kak Val tadi. Kita tunggu aja setelah persidangan, karena yang menarik nanti setelah persidangan. Jadi jangan senang dulu gitu katanya. Untuk dia tuh merasa nggak adil. Tapi yang terbaik adalah berkatnya itu terus berlimpah. Berkatnya sangat banyak berlimpah, tapi masalahnya juga banyak. Tuh, ketika tadi kita bicara soal pertambahan 40 hari ya, 40 hari ditahan, kemudian ini ada nih ramalan dari Oma Eva yang mengatakan Nikita Mirzani akan bebas. Akan mengalami kehilangan satu pekerjaan yang salah satu bisnisnya kayak gitu, akan kehilangan seperti itu. Tapi yang terpenting di dalam hidup yang kita semua heran ya, mungkin setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai Nyai. Tapi Oma Eva menyatakan dia tidak bisa dihukum oleh manusia.
Walaupun dia sepertinya melakukan hal kesalahan atau melakukan hal yang seperti apa, mereka berusaha untuk menggencetnya atau berusaha untuk melakukan bagaimana nih supaya bisa ditahan gitu kan ya. Itu kan sementara, habis itu selesai. Gak akan bisa, percuma. Mereka mau berusaha seperti apapun ya. Oma sih nggak begitu kenal ya, tapi dilihat dari sosok nyai gitu, itu nggak akan bisa dihukum oleh manusia kecuali dengan Tuhan sendiri. Hukum Tuhan ya nggak bisa dibayangkan, atau kita nggak tahu semuanya. Hukum Tuhan itu tidak bisa kita prediksi ya. Tapi kalau hukum manusia kan, kita buat salah ada hukum yang harus dipatuhi. Doktif Girang jadi tersangka kasus Dokter AS. Alhamdulillah wa syukurillah. Wah, apalagi nih? Kita bergeser lagi teman-teman. Kalau kita tadi bicara soal kasusnya Nikita Mirzani, kali ini kita bergeser ke Doktif yang juga lagi banyak diperbincangkan juga, apalagi soal mafia skincare. Tapi memang tersangka ya, akhirnya Doktif sudah mendapatkan suratnya. Doktif mengucapkan terima kasih wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu dong, tepuk tangan ya. Kenapa udah Kapan gitu ya? lagi coba jadi Kenapa? tersangka terus kemudian segirang Di itu? sini Doktif akan semakin giat membongkar bahwa begini ya guys. Doktif menjelaskan di situ kata-kata yang dia laporkan adalah fix bukan dokter, just tipper. Kenapa Doktif katakan fix bukan dokter? Karena pada saat AS melakukan tindakan just tipper, dia bukan seorang dokter. Oh, seperti itu. Menyalahi dong berarti. Karena mungkin salah satu dugaannya supaya Doktif berhenti membongkar ini. Tapi yang jelas sekali lagi, AS itu adalah seorang just tipper. Buktinya semua ada. Jadi agar kalian jangan lagi membeli produk-produk ilegal dari Bangkok meskipun penjualnya adalah seorang dokter. Itu tujuan Doktif. Oh, ternyata ini pelaporan soal itu teman-teman. Soal itu kemudian Doktif dilaporkan dan Doktif ini jadi tersangka. Lagi-lagi ini sepertinya seperti kasusnya Nikita Mirzani ya. Jangan seneng dulu seperti itu. Gimana nih kalau menurut pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubi pamit undur diri. Sampai jumpa.